Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mengenal tentang spektrofotometri. Nah, spektrofotometri mungkin salah satu bahasan yang sangat-sangat telah kita kenal tentang prinsip yang sederhananya. Sehingga sebenarnya untuk dapat kita ketahui bahwa spektrofotometri itu sendiri memiliki definisi sebagai suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma, atau kisi difraksi dengan detektor fototip. Atau bisa dibilang bahwa spektrofotometer merupakan alat untuk mengukur transmitan atau absorpsan suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, misalnya contoh dari pembahasan gini, kita memiliki dua sampel. Yang pertama, salah satu tabung reaksi yang pertama memiliki uh, partikel yang lebih sedikit jumlahnya atau konsentrasinya lebih rendah dibandingkan yang kedua, sehingga dapat kita tulis bahwa pada tabung reaksi kedua dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding dengan yang ke satu, dan yang ke satu kita tuliskan sebagai konsentrasi yang lebih rendah di sini. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita memberikan cahaya, menyinarkan cahaya pada tabung tersebut? Apakah yang akan terjadi? Apakah uh, cahaya yang dikeluarkan atau cahaya yang menembus dari tabung reaksi tersebut akan sama seperti intensitas cahaya yang kita sinarkan pertama kali? Nah, kita lihat di sini bahwa kita akan menyinarkan suatu intensitas cahaya yang dituliskan sebagai I0, lalu apa yang akan terjadi ketika kita akan menembuskan cahaya ke tabung reaksi tersebut? Apa yang akan terjadi? Nah, kita tahu bahwa di dalam suatu larutan bahwa terdapat partikel-partikel yang menyusunnya, sehingga jikalau kita menyinarkan cahaya dengan intensitas tertentu, maka akan ada cahaya yang terserap di dalam molekul tersebut. Jadi ini seperti prinsip dari langit ya. Mengapa langit berwarna biru? Itu karena adanya molekul-molekul atau partikel-partikel yang dapat menyerap sinar atau gelombang dari penyinarannya tersebut. Nah, kita simpan di sini bahwa intensitas cahaya yang keluar dari tabung reaksi tersebut atau yang dihasilkan dari pancarannya merupakan I1. Lalu, jikalau kita memberikan penyinaran sinar cahaya dengan besar intensitas yang sama dengan seperti yang dilakukan pada tabung reaksi pertama, lalu kita tahu bahwa molekul yang terdapat di tabung reaksi kedua ini memiliki intensitas atau konsentrasi yang lebih besar, sehingga ketika kita menyinarkan cahaya pada tabung reaksi kedua, kita akan mendapatkan besar intensitas cahaya yang dihasilkan dari hasil absorpsi partikel di dalam tabung reaksi I2 akan menghasilkan intensitas I2, dan kita tahu bahwa intensitas dari I2 akan lebih kecil dibandingin I1 karena partikel-partikel di dalam tabung reaksi I2 akan lebih banyak, sehingga akan lebih banyak intensitas cahaya yang terabsorpsi atau terserap oleh molekul-molekul yang ada di dalam cairan tersebut, sehingga menghasilkan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tabung reaksi pertama. Nah, jikalau kita memiliki satu contoh yang lain di mana kita memiliki tabung reaksi yang lebih lebar atau lebih besar, lalu kita sebut ini sebagai tabung reaksi 3, lalu kita sinarkan sebuah atau kita akan memberikan konsentrasi yang sama seperti konsentrasi partikel cairan tersebut sama seperti tabung reaksi 2, lalu kita sunarkan cahaya dengan intensitas yang sama seperti yang dilakukan pada tabung reaksi pertama dan kedua, sehingga kita akan mendapatkan intensitas cahaya, besar intensitas cahaya I3 yang kita dapatkan. Dan kita tahu bahwa untuk konsentrasi yang besar
dengan volume yang besar, maka akan lebih banyak partikel di dalamnya atau molekul-molekul di dalamnya yang dapat menyerap intensitas cahaya yang dihasilkan atau intensitas cahaya yang disinarkan kepada tabung reaksi tersebut. Sehingga kita mendapatkan nilai I3, intensitas cahaya pada tabung reaksi ketiga yang dihasilkan akan lebih kecil dibandingkan dengan I2. Artinya bahwa intensitas cahaya yang dihasilkan pada tabung reaksi ketiga ini adalah yang terkecil. Nah, ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, misalnya, kita lihat di sisi belakang dari tabung reaksi tersebut, maka kita akan dapatkan bahwa tabung reaksi kedua akan lebih gelap dibandingkan dengan tabung reaksi pertama, dan tabung reaksi ketiga akan tergelap cahaya yang dihasilkan dibandingkan dengan tabung-tabung sebelumnya. Nah, inilah merupakan prinsip yang sederhana tentang spektrofotometri. Ketika kita memiliki perbandingan dari seberapa besar absorpsi sebuah partikel atau sebuah konsentrasi, maka akan berapakah besarnya intensitas cahaya yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu metode perbandingan atau analisa untuk menentukan banyaknya konsentrasi dari suatu zat atau suatu molekul. Kita sangat-sangat mudah untuk menentukan berapakah besarnya atau konsentrasi yang dihasilkan oleh suatu molekul. Nah, misalnya di sini kita melihat bahwa terdapat satu parameter, yakni transmitter atau transmitter ini merupakan pentransmit atau penyalur dari intensitas cahaya tersebut. Nah, kita akan hitung bahwa besarnya transmitter sama dengan besarnya intensitas cahaya yang keluar dibandingkan dengan intensitas cahaya yang masuk. Nah, sehingga apabila kita mendapatkan di tabung reaksi kedua, kita dapat tuliskan bahwa perbandingan dari transmitter ini nilainya adalah I2 dibandingkan I0, atau di tabung reaksi ketiga mungkin kita dapat tuliskan sebagai I3 dibandingkan dengan I0. Ini merupakan nilai transmitter atau penyaluran dari cahaya yang kita sinarkan ke dalam suatu tabung reaksi yang di dalamnya terdapat konsentrasi cairan tertentu. Nah, ini merupakan cara yang mudah untuk tahu bagaimanakah kekuatan atau bagaimanakah daya absorb suatu partikel untuk menghasilkan intensitas cahaya tertentu. Nah, kita tahu bahwa intinya bahwa prinsipnya berujung pada penyerapan cahaya oleh molekul atau partikel-partikel yang ada dalam cairan. Nah, absorpsi ini merupakan salah satu final dari transmitter atau hasil dari transmit atau penyaluran cahaya tersebut, sehingga kita dapat menentukan bahwa besarnya nilai absorpsi sama dengan negatif log dari besarnya transmitter, atau kita dapat lihat bahwa log ini berbasis 10, sehingga jika kita tuliskan di sini dapat itu sebagai negatif log dari I2 dibandingkan dengan, maksudnya intensitas cahaya yang tersalur dibagi dengan intensitas cahaya awal. Nah, ini merupakan cara untuk mengetahui nilai absorb atau nilai penyerapan molekul atau partikel yang terdapat di dalam suatu cairan. Dan kita akan lihat hasil perbandingannya dari besarnya intensitas cahaya yang dihasilkan oleh penyaluran dari cairan tersebut di dalam tabung reaksi. Nah, ini merupakan salah satu pengenalan dari spektrofotometri di sini. Nah, misalnya di sini kita tahu bahwa kita akan berhadapan dengan Beer-Lambert. Beer-Lambert itu adalah Beer-Lambert merupakan salah satu hukum yang membicarakan tentang absorpsi sinar. Artinya bahwa absorpsi di sini artinya adalah proporsional terhadap panjangnya atau length atau panjang dari medium dikalikan dengan konsentrasi
kita menggunakan molar itu untuk konsentrasi di sini. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa absorpsi sama dengan beberapa beberapa konstanta yang sesuai dengan jenis dari jenis di cairan tersebut dikalikan dengan panjang dari medium atau panjangnya medium yang harus dilewati oleh sinar tersebut dikalikan dengan konsentrasinya. Nah, konsentrasi di sini dalam satuan mol, sehingga kita tahu bahwa hukum dari Lambert-Beer ini sangat-sangat berguna untuk kasus ini, di mana kasus ini benar-benar mengandalkan absorpsi dari suatu partikel atau molekul di dalam suatu cairan. Misalnya di sini kita memiliki akses konsentrasi. Ini merupakan kita tulis grafik atau sumbu di sini adalah sumbu konsentrasi. Kita tuliskan misalnya kita mulai dari konsentrasi sebanyak 0, lalu 0,1, 0,2, 0,3, lalu kita tarik sumbu Y untuk besar absorpsinya atau nilai absorpsinya. Nah, jikalau kita memiliki konsentrasi atau kita telah mengetahui nilai konsentrasi di sini dalam satuan molar, lalu kita ingin menentukan atau kita telah mengetahui berapa nilai absorpsinya dengan mengikuti hukum dari Lambert-Beer ini, lalu kita akan mendapatkan misalnya pada 0,1 molaritas, konsentrasi molaritas dari cairan tersebut ada 0,1, lalu kita mendapatkan nilai dari absorpsinya sebesar 0,25, lalu ketika kita memiliki besar konsentrasi dari cairan tersebut ada 0,2, kita akan memiliki misalnya nilai absorpsinya ada sebesar 0,5. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat hubungan dari grafik linear yang dihasilkan. Artinya bahwa makin tinggi nilai konsentrasinya, maka akan bikin besar pula nilai absorpsinya. Sehingga dapat kita lihat bahwa yang sangat penting dari grafik linear ini adalah perhubungan antara ternyata adanya nilai yang berpengaruh terhadap besarnya konsentrasi dan besarnya absorpsi di sini. Ketika kita memiliki konsentrasi sekian, maka kita akan memiliki perkalian dari konstanta dengan panjang dari medium tersebut, sehingga kita menghasilkan nilai absorpsi sekian dengan konsentrasi sekian, sehingga kita dapat tahu bahwa ternyata absorpsi ini memiliki misalnya memiliki 0,4 nilainya. Lalu kita ingin mengetahui berapa nilai konsentrasinya. Ini akan terpengaruh atau akan bergantung pada nilai konstanta cairan tersebut. Misalnya ini dengan konstanta yang sama, sehingga kita akan mendapatkan nilai konsentrasi sebesar misalnya 0, sekian. Artinya ini merupakan hal untuk menentukan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.